Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Dimanapun Anda berada, tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih terbaring lemah di tempat tidur baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Anda sekalian diberikan kesembuhan sehingga boleh dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang pertama ayat 24. Begini dikatakan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, cara dan gaya hidup kita mau tidak mau memang dipengaruhi dunia di sekitar dan di sekeliling kita. Pikiran, perasaan, perilaku, dan pengalaman hidup yang kita miliki akan memunculkan jejak pengaruh dunia kita. Ada banyak pengaruh semacam ini yang tidak bisa dihindarkan begitu saja. Namun ada juga yang memang justru harus dihindarkan karena bisa berdampak buruk bagi hidup kita. Salah satu contoh mengapa orang bisa begitu saja memaki, menghina, menghujat, pastilah karena orang itu meniru orang lain yang biasa mengucapkan dan berkata demikian. Namun siapapun dia bisa saja belajar untuk berhenti mengatakan, mengucapkan kata-kata hujatan sehingga dapat bebas dari pengaruh tersebut. Saudara-saudari, orang Yahudi tentulah orang-orang yang juga terbentuk oleh dunia sekitar. Hikmat dunia yang diterima oleh orang-orang Yahudi selama bertahun-tahun lamanya salah satunya adalah pandangan dan keyakinan yang kokoh bahwa Mesias bagi bangsa Yahudi adalah Mesias yang jaya. Mesias yang bisa dan dapat mengalahkan penjajah Romawi dengan kuasanya. Mesias yang disalib tidak ada dalam benak pikiran mereka. Masa seorang Mesias mati dengan cara hina disalib? Pasti Yesus bukanlah Mesias. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Pikiran semacam ini telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi untuk menerima dan beriman kepada Yesus. Demikian juga orang-orang Yahudi yang terbentuk juga oleh dunia sekitarnya, misalnya melalui beragam aliran filsafat yang dikenal pada saat itu. Hikmat yang mereka terima dan pikiran filsafat sendiri merupakan ilmu tentang hikmat. Filsafat berarti cinta hikmat yang mendorong mereka untuk menyimpulkan hanya orang bodohlah yang bisa percaya dan menerima bahwa kematian Yesus yang disalibkan oleh tentara Romawi itu berdampak bagi keselamatan untuk umat manusia. Inilah yang dimaksud oleh Paulus ketika mengatakan pemberitaan Kristus yang disalibkan dianggap kebodohan bagi mereka. Karena itu Paulus menegaskan bahwa hikmat Allah memang bisa berbeda dari hikmat dunia. Jadi siapapun yang menjalani hidup ini hanya mengandalkan hikmat dunia bisa jadi justru akan menjauhkan dirinya dari hikmat Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan pada dasarnya bukanlah orang yang anti terhadap hikmat dunia. Rasul Paulus menyadari bahwa hikmat dunia pasti dalam banyak hal mempengaruhi kehidupan orang-orang itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita, jika hikmat Allah berbeda dengan hikmat dunia, pegang dan bersandarlah pada hikmat Allah, bukan pada hikmat dunia. Sebagai orang Kristen di zaman sekarang, kita juga tidak akan bebas dari pengaruh hikmat dunia. Karena itu perhatikanlah baik-baik, jika hikmat dunia itu membuat kita semakin jauh dari Allah dan menolak karya penyelamatan Allah di dalam peristiwa Yesus yang disalibkan, jangan kita berpegang pada hikmat tersebut. Karena itu saudara-saudari, di dalam menjalani aktivitas satu hari ini, tetap berpegang teguh dengan hikmat Allah. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.